Harus tenang. Harus Jadi, tenang. kalau saya, Prof, saya tuh dalam adu retribution, saya selalu tenang. Bener. Ketika adu, saya di zoning, saya dihajar, diharas, saya tenang. Tapi saking tenangnya saya sampai mati. Saya nggak sempet retri. Kayak tuh Uranus sampai stack 4 dah. Bener. Ranger Mas. Tapi apa kita lihat nanti Jasmine. Akankah dia mampu untuk mengcover 2easy4 Lexi dari serangan Aizen? Oke. Karena Uranusnya kali ini akan sangat-sangat bebas sekali untuk bisa dimainkan. Dan tentunya game kedua akan menjadi lebih menegangkan. Karena game pertama sudah diamankan oleh Lilgan. So let's get into the land of dawn. Oke, tapi dan tentunya mereka belum match point, jadi masih santai. Masih bisa bermain dengan cukup tenang harusnya. Dan dari Nightmare itu nggak boleh terlalu terburu-buru. Ingat mereka punya permainan dari Beatrix. Mereka punya permainan di arah late game juga. Memang di early agak sulit untuk menumbangkan, tapi ya sebaiknya mereka bermain jangan terlalu terburu-buru, Profesor. Karena ini belum match point, masih santai aja, tenang. Relax. Yang penting fokus pada game ini aja udah gitu loh. Iya. Sama kayak keadaan di tim SMG dan juga tim Imperio Esports tadi. Aku merasa yang penting mereka tuh fokus aja sama game yang sekarang lagi mereka jalankan. Jangan malah terfokus sama next game atau apapun hasilnya setelah ini gitu loh. Special Migration gak akan mendapatkan apapun, dan di sana ada Soulsoul. Tapi Soulsoul dia menggunakan Purify, jangan sampai dia termakan kembali dengan first blood yang dimiliki oleh para pasukan dari tim Lilgan. Karena dengan cukup berbahaya kalau misalnya pergerakan dari first blood di Soulsoul, ini mid lane-nya akan cukup terguncang, Profesor. Sedangkan clear mereka cepat dan rotasi lebih kuat, ini akan membantu lane lainnya. Tapi lihat di arah bottom lane, kali ini masih tenang, tapi di arah top lane berbanding terbalik. Beda ya. Mereka bermain dengan agak cukup agresif, Special Migration berhasil dihindari. Coba untuk mundur ke arah belakang dan bahkan para pasukan dari tim Lilgan. Mereka coba untuk mengadu dan bahkan Red setelah dikeluarkan first blood. Dengan 2easy4 Lexi memaksakan dengan adanya jungle yang sudah didapatkan oleh Zaura. Dan dia masih bertahan di sana. It's not worth it untuk jungler, untuk satu jungle itu nggak worth it, bro. Masalah utamanya kalau kita lihat dari bawah ya, Ranger Mas Aizen juga mengambil satu buah Fire Beetle yang dimiliki oleh 2easy4 Lexi. Sehingga membuat 2easy4 Lexi harus mendapatkan Lizard tadi. Dan sayangnya Lizard tersebut dicuri pula oleh Zexaura. Membuat kali ini pattern farming dari 2easy4 Lexi harusnya akan stay lebih under daripada Zexaura yang kali ini sudah menuju untuk melakukan inisiasi ke arah Turtle. Oke, jangan lupakan 2easy4 Lexi nge-counter dari Retribution untuk kali ini mereka bisa mendapatkan kesempatan dengan buying time atas Purple Buff. Jadi mereka maksimalkan, mereka cepatkan dan mereka langsung balik lagi ke rotasi semula. Karena kalau tidak ini berbahaya, tapi Zaura lihat dia dapat jungle-nya juga lagi. Akan benar-benar membuat pasukan tim Lilgan punya keuntungan yang sangat berhasil. Dua Special Migration dengan Veltri Queen dan bahkan satu sosok Jasmine. Dia terhentikan pergerakannya, sang burung tak bisa bergerak bebas. Itu adalah Special Migration yang indah banget. Tanpa hitbox tambahan dari Novaria. Zexaura seolah memberikan sinyal kalau lebih baik ban aja nggak sini Guinevere bang. Iya. Karena kebetulan dari tadi dia on point banget dan kita tahu sendiri. Di M5 wildcard kali ini Guinevere memiliki win rate 89%. Oh, tinggi banget, Prof. Sedangkan dari Forbit di sana, dia akan coba sedikit pergangguan. Retribution telah dikeluarkan. Zaura kali ini sedikit tercuri, tapi 2easy4 Lexi. Special Migration-nya berhasil dihindari dan membuat dirinya masih selamat dengan mundur ke arah belakang. Meanwhile, lihat dari Arlott yang terlalu maksa masuk ke dalam dan akhirnya dia terkena dengan Veltri Queen sendiri dan hampir saja dia tumbang. David Jasmine save the day bersama dengan adanya Hardguard. Zaura kali ini sama-sama diselamatkan oleh roamnya masing-masing. Meanwhile, dari top lane, 2easy4 Lexi ini adalah kesempatan dia untuk gantian menggerogoti ekspedisi jungle terhadap tim Lilgan. Wah, tapi masalah utamanya adalah lihat zoning out dari Aizen yang tidak main-main. Dia sampai bergerak ke inner turret belakangnya loh. Bukan depannya lagi, belakangnya. Dan dia kali ini sana sudah selesai pula dengan Dominance Ice membuat regen HP dari Arlott. Tidak akan begitu maksimal dan lihat zoning out-nya. Profesor, tahan dulu. Purple buff-nya hampir aja dicuri, tapi dia dari seorang KM di depan sana bakal coba digonggo pergerakannya. Langsung ada Veltri Queen for nothing. Dan David Jasmine yang dimiliki dari Jasmine tidak ada membuat para pasukan dari Nightmare Esports berada di dalam mimpi buruk di gold lane mereka. Bahkan Uranusnya membuat seorang Lancelot tertahan tidak bisa recall di saat adanya Turtle. Profesor, what happened? I unknown. Lagi dan lagi zoning out yang harus kita mention menuju kepada Aizen. Dia melakukan banyak job desk.
bisa dibilang merepotkan juga bagi sosok dan Juviana agar dia juga melakukan zoning out yang sama, tapi pressure-nya beda. Ini Uranus makin dihit, Regen-nya makin tinggi, dan lihat walaupun Too Easy for Lexi punya War Axe, tapi Regen HP dari Aizen tidak main-main besarnya Ranger Mas. Oh, Zaura udah terkena Final Slash, Special Migration untuk mundur ke arah belakang. Bahkan para pasukan dari tim Lilgan mereka harus segera melakukan Retribution karena kalau tidak, Lancelot-nya kali ini akan coba melakukan dive-in. Retribution didapatkan, Aizen akan mencoba menuju ke arah suara Soul. Hilang dan mati ada Black Shoes yang tidak bisa menyelamatkan dirinya karena malah makin masuk tenggelam di kuburannya sendiri, Profesor. Wah, zoning dan zoning adalah kata kunci dari permainan tim Lilgan. Tidak ada yang bisa menghentikan bagaimana dominasi dari Aizen dengan menggunakan Uranusnya. Dan bahkan lihat 1v2 situation sekalipun, kali ini tidak bisa berbuat banyak dari Juviana karena dia adalah hero utility. Bukan untuk hero 1v1 situation. Oh, ini membuat para pasukan dari tim Lilgan mereka mendapatkan keuntungan kembali dengan snowballing yang cukup pasti. Dan Bebex, aku melihat kalau Bebex ini kemungkinan akan bisa menjadi 1-1 prematur, Profesor. Zaura di Judgment, langsung surprise game itu dikeluarkan, tapi Hardcore seperti special migration. 3-man stun hampir saja didapatkan karena untung masih ada Purify Gaming. Membuat para pasukan dari tim Lilgan mencoba untuk kembali keadaan yang dia sudah tidak bisa dapatkan. Lihat, Divine Judgment ditambah dengan adanya Hardcore menjadi sebuah senjata yang tidak berguna. Divine Judgment-nya for nothing. Divine Judgment-nya sia-sia. Dan lihat Soul sampai mengeluarkan Purify-nya. Bayangkan kalau Purify-nya lagi nggak ready. 3-man special migration. Ya, 3-man stun, tapi sayangnya tadi masih ada Purify. Lepas satu. Hoki. Lepas satu. Jadi itu yang mungkin membuat teman-teman dari tim Lilgan makin lebih percaya diri untuk menabrak, dan fleeting time have welcome untuk Ethan yang bakal lebih memastikan bagaimana Regen HP yang akan dimainkan via Hardguard. Karena poin kill-nya dari tadi tim Lilgan unggul banget. Selalu ada trade kill yang tercipta sehingga membuat fleeting time adalah item yang paling Special optimal. migration on point. Soul, bahkan kali ini surprise happy birthday yang cukup mengagetkan membuat para pasukan dari Nightmare Esports mereka belum sempat ada Black Juice dan langsung hilang begitu saja. Keuntungan tidak ada, Lilia was a little girl, mid lane mereka terdorong dan ada turtle yang terbuka. Sedangkan dari Too Easy for Lexi masih harus menuju ke arah orange dan step selanjutnya di ke arah purple. Dan baru dia bisa masuk ke arah turtle, Profesor. Special migration-nya masih bisa dihindari. Sedikit gagal untuk melakukan predicted oleh para pasukan dari tim Lilgan. Tapi satu yang pasti, kali ini para pasukan dari tim Lilgan. Apakah mereka mendapatkan partnernya, Pak Produser nanti? Oh iya lupa ya, kita kan dari sana ya. Dari sana dong. Lupa, biasanya minta kan. Mau lihat Lancelot ya dapat nggak tadi gitu. Lupa, Iya. sorry. Tapi kali ini kayaknya kan Zack Sauer yang bakal langsung menuju ke arah turtle. Perfect turtle tentunya bagi Lilgan dan membuat snowballing effect-nya makin lebih jauh lagi. Dari segi gold kayaknya bakal jauh lebih tinggi dan itu Lancelotnya nggak dapetin purple buff. Enggak kan? Enggak. Enggak ya? Oh, fix ya? Enggak. Enggak kelihatan tuh kakinya. Nggak, Oke, nggak ada. harusnya enggak ada ya. Oke. Lihat Aizen, game tidak apa main. Aizen-nya sulit banget untuk dibendung dan bahkan perfect turtle di tangan dari para pasukan Nightmare Esports. Berarti tadi benar-benar ada purple yang dicuri. Turtle yang termakan, Lancelot kali ini benar-benar terseok-seok. Early game-nya mereka gagal. Oh iya benar gak ada Profesor. Udah, ini harusnya membuat Lancelot-nya langsung berubah dari segi item build. Dan lihat sekarang, dia kalau langsung ke dilihat dari Thunderbelt item, sih harusnya. jauh sih. Ini masalah utamanya Thunderbelt nih buat Arlotnya. Tapi dia lupa kalau lawannya match up-nya adalah Uranus, yang dimana Uranus memiliki Regen HP yang tinggi. Belum ada Dominance Ice, belum ada Necklace of Durance, belum ada item seperti si Halberd juga. Membuat Uranusnya makin lebih full senyum kali ini. Apalagi dia on the way harusnya menuju ke arah Oracle. Udah ada hero sering juga di sana. Oke, Zaura kena Final Slash tapi nampaknya tidak terlalu berarti dan bahkan membuat dirinya masih selamat di depan sana. Ada satu Vengeance untuk mundur. This is Captain Bebek speaking. Ready to take off. Tapi nampaknya belum berhasil mendapatkan satu buah impact yang berhasil. Meanwhile, Soul terperangkap kembali di dalam permainan tim Lilgan. Profesor KB, Zaura berhasil mendapatkan special mitigation dan first requiem. Too Easy for Lexi. Masih ada satu Tondros untuk menyelamatkannya, tapi tidak bisa terlalu lama dan Vengeance hanya bisa membuy time pergerakan para pasukan Nightmare Esports. Meanwhile, dalam bottom lane, special migration yang on point berkali-kali membuat sosok dari Jasmine hilang kendali. Sang burung nggak bisa memimpin para pasukan Nightmare untuk bisa melakukan ofensif. Tidak ada inisiator. Tukang somai kecebur God. Oh my God. 0-10 Profesor. Dan ini adalah sebuah pertandingan yang sangat amat one-sided.
Ethan bahkan menyelesaikan Flask of Theosisnya untuk di item yang kedua karena dia tahu dia lebih butuh fleeting time. Dia pengen snowballing dari awal game. Dan ini dia situational item ditambah dengan Guinevere dari Zexaura. Lagi dan lagi kita memperbincangkan 89% win rate dari Zexaura. Dan bahkan teman-teman lainnya, jungler roamer lainnya dengan menggunakan Guinevere. Hero yang baru di buff di patch yang lalu dan langsung memiliki impact besar dalam meta Lane of Dawn. Bahkan di game sebelumnya kita telah ditunjukkan di game yang ketiga pergerakan yang sangat maksimal didapatkan ketika 3-1. Satunya itu karena Guinevere. Kalau dihitung-hitung 89% berarti dari 7 kali pick 6 menang 1 kalah. 6 menang 1 kalah. Kalau misalkan bertambah lagi nih Ranger Mas. Yes. Ya udah nggak bisa 100% sih. Nggak bakal bisa, tapi Nggak bisa, tapi setidaknya lebih dari 90% aja itu udah bertanda kalau ini adalah hero yang sangat mengerikan. Prof, 75% aja itu tinggi loh. Nih, untuk hero yang sering dipick. itu skema turnamen. Iya. Kalau skemanya liga, 45% sampai 50% aja udah bagus. Iya benar. Iya kan? Liga, tapi ini kan kita Liga. ngomongin turnamen dan lihat. Makanya. Tuisi for Lexi dengan pancar mereka miliki dan tidak bisa bertahan. One last hit. Tonro save the day dan lihat di sana para pasukan dari tim Lilgan. Semaksimal mungkin mencoba untuk masuk ke dalam pergerakan tim Nightmare Esports. Tapi mimpi buruk terjadi di arah top lane. Mimpi buruk atas seorang Matrix yang ditempel habis-habisan sama seorang Aizen. Monster kill pun didapatkan out of nowhere Soul. Dia masih ada Purify, dia masih ada Black Shoes, tapi dia termakan Profesor KB. Belum ada Divine Judgment juga yang terlihat dari Jasmine, bahkan langsung tidak bisa berbuat banyak. Final Slash kayaknya hanya menjadi pembuka yang biasa saja dari Divine Judgment. Akhirnya berhasil mendapatkan 1 poin kill pecah telur. BBX hilang begitu saja. Tapi di balik sana Joviana masih terlalu dalam ke dalam permainan dari tim Lilgan. Ethan Flicker for defensive. Dengan ada New Renos tidak bisa ditumbangkan. Permasukan dari tim Lilgan. Mereka memaksa tim fight kembali dari bottom lane to easy for Lexi. One last hit. Tapi nampaknya pancar terakhir menyelamatkan dirinya. Dan Reno Rapati hampir saja bisa menumbang antara Forbid. Untungnya para pasukan dari tim Lilgan mereka akhirnya sadar kalau mereka masuk lebih dalam. Ini akan menjadi sebuah keuntungan karena shutdown bisa terjadi. Shutdown bisa diamankan untuk 2 orang dan itu akan membuat snowballing dari segi goldnya. Aizen. Siapa yang bisa menyentuh dia? Belum ada karena tidak ada Divine Judgment yang menuju ke arah Uranus. Divine Judgment yang menuju ke arah Bebex. Target yang oke banget menurutku. Aku juga fine dengan Bebex yang dijadikan target. Tapi Nightmare Esports masih belum bisa menemukan jawaban terhadap Uranus yang benar-benar bebas seperti ini, Ranger Mas. Lihat betapa kuatnya di lini depan. Oracle pun ada di tubuhnya. Belum ada dominant size juga dan harusnya udah jadi sebenarnya dari Joviana. Tapi untuk sampai saat ini, setidaknya untuk mengembalikan keadaan dari tim Lilgan dengan pressure 1/12 point kill, masih belum bisa mematahkan bagaimana snowballing effect dari Lilgan. Blunder besar mungkin akan bisa menjadi winning condition dari Nightmare Esports. Yes. Tapi Lilgan dari tadi kita tidak melihat blunder yang begitu besar. Oke. Blunder yang tidak terlalu besar dan bahkan kalau aku bilang 1 poin kill yang mereka dapatkan karena Bebex terbuka aja posisinya. Karena Divine Judgment langsung di instant pick pakai Bennett Rush. Tapi kalau ngomongin dari segi item yang cukup perbandingan jauhnya ada di arah jungler mereka. Ini bahkan menuju ke arah Endless Battle dan sedangkan dari seorang Guinevere dia benar-benar harusnya menuju ke arah Winter. Ini sebuah jawaban yang cukup enak untuk dia berada di garis depan. Dia bisa nge-kate, Special Migration Purify telah didapatkan dari Zaura. Kali ini mencoba untuk mempertahankan dirinya. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Lilgan mereka akhirnya masuk. Team fight kembali terjadi. Dikeluarkan Zaura. Masih bertahan dengan ada damage yang diberikan oleh seorang Twizy, Lexi dan Aizen. Dia membuying time. Dia hanya melakukan distraction di arah backline. Dia membuat semua Nightmare Esports fokus ke dirinya. Wow. Ini Aizen bener-bener San Mori, Ranger Mas. Jalan-jalan maksud lo? Sunday Morning Ride. Mobilitas River. Oke, benar juga. Tapi lihat di depan sana, pada Slays. Hitsot boy, shutdown pun terjadi. Dan bahkan yang mendapatkannya adalah Kami. Ini membuat snowball untuk dari segi gold laner mereka. Aku nggak bilang snowball dari tim Nightmare, tapi snowball dari gold lanernya. Setidaknya Bebex terkejar oleh seorang Kami. Karena tadi, kalau nggak salah, dari goldnya itu tidak terlalu berbanding jauh, Profesor. Dan ingat high ground dari Nightmare Esports ini kuat banget. Mereka punya Lilia, mereka punya Beatrix. Iya, ini untuk clear wave bakal cepet banget. Makanya kayaknya tim Lilgan gak bakal kontes untuk Lord kali ini. Kecuali mereka lumayan berani untuk mengambil resiko. Mengingat tidak ada Divine Judgment, tidak ada Flicker. Dan Bebex masih belum terbang dengan Crossbow of Tank. Oh, Special Migration. Dapat Blood Requiem. 1 poin kill dan Disses. Captain Bebex speaking, ready to take off. 2 poin kill didapatkan dan double kill. Memilih para pasukan dari tim Lilgan untuk team fight.
Ini terbukti dengan sangat jelas Profesor yang kau bilang kalau mereka berani atau tidak. Dan ternyata mereka benar-benar berani. Mereka TB into red-nya. Mereka dapetin base dari their top lane. Mereka fokus ke base-nya. Mereka terlalu mengganas agresivitas yang sangat tinggi. Dan bahkan para pasukan dari tim Lilgan, mereka ingin coba melakukan endgame. Fokus ke base-nya. Jaspin, defense adjustment tercopy. Ini berbahaya Profesor KB. Karena langsung ada special migration. Defense adjustment belum dikeluarkan dan fokus ke base yang gak boleh apapun yang terjadi. Membuat para pasukan dari tim Lilgan fokus dan mendapatkan game. Oh, no, belum. Clear wave yang sangat cepat. Ini nggak bakal bisa di endgame kalau sekarang. Karena mereka harus benar-benar sabar. Karena mereka masih ada Patrick. Patrick yang kembali hilang. Profesor KB. Ini benar-benar bencana. Tim Lilgan mengamuk. Dan ternyata Patrick